Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya kawan. Saya doakan segala urusan teman-teman semua diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Ketemu kembali dengan saya di channel ini, yang menampilkan video-video tentang konsep dan desain rumah. Di video desain rumah kali ini, kita akan tur dari luar dan dalam sebuah desain rumah yang memiliki lahan di atas 132 meter persegi. Dengan lebar muka 6 meter. Dan panjang ke belakang 22 meter. Desain rumah kali ini lebih menampilkan nuansa bangunan yang minimalis, sederhana, tapi sedikit terkesan modern. Dengan tampak depan lebih tertutup dari luar. Tetapi udara dan cahaya alami tetap terang di bagian dalam rumahnya. Konsep ini cocok untuk teman-teman semua yang introvert, karena aktivitas teman-teman selama berada di dalam rumah ini tidak begitu terlihat dari depan rumahnya. Pada dasarnya bentuk rumah ini terdiri dari dua masa bangunan, yaitu bangunan depan yang merupakan area komunal dan servisnya. Sementara bangunan belakang merupakan area privasi untuk penghuni rumah ini. Kalau kita lihat dari atas, bentuk atapnya pun sangat simpel. Hanya berupa dua atap miring yang berlawanan dengan menggunakan material pelapis atap sejenis atap metal atau yang serupa. Area hijaunya pun berada di antara dua bangunan rumah ini dan di bagian sampingnya. Dan tentu, bagi teman-teman yang memiliki lahan berbatasan langsung ke bangunan sekitarnya, desain rumah ini tidak akan bersinggungan dengan area atau bangunan sekitarnya. Karena jatuhnya air hujan akan tetap mengalir ke dalam area bangunan ini. Selain menggunakan atap miring yang berlawanan, beberapa bagian pada atap ini menggunakan beton dak yang sudah dilapisi dengan waterproof. Hal ini akan memudahkan dalam hal pemeliharaan dan perawatannya. Pada fasad depan rumah ini, saya pasangkan dinding tebal dengan finishing batu alam, dan pasangan dinding roster, agar sedikit terkesan alami meskipun konsep utamanya adalah minimalis dan modern. Serta tidak lupa saya tetap menambahkan sedikit taman atau area hijau agar tetap ada segar-segarnya walaupun sedikit. Dan, memasuki area parkir. Teman-teman tidak kerepotan kalau ingin memarkir mobil ukuran minibus atau SUV. Dengan ukuran area parkir 5 meter lebih dikali 4 meter lebih. Teman-teman bisa dengan mudah memarkirkan mobil dan beberapa sepeda motor di dalamnya. Selanjutnya di sebelah area parkir terdapat area teras atau ruang tamu outdoor, cukup sederhana hanya ditambahkan bangku memanjang pada samping dindingnya. Ketinggian lantainya pun dibuat lebih tinggi dari area parkir. Tapi masih sangat nyaman ketika kita memasuki area teras ini. Berikutnya di sebelah teras tamu ada sebuah ruangan kecil yang tersembunyi. Adalah ruang laundry, yang memiliki ukuran 1,7 meter x 3 meter, ruangan ini cukup untuk aktivitas laundry keluarga. Di ruangan ini juga terdapat area yang sedikit terbuka pada atasnya. Pada dinding ruangan ini juga tidak dibuat solid, tapi dengan menggunakan roster dan sebagian terbuka akan memberikan perlintasan udara yang baik untuk ruang ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki ruang utama dari rumah ini, yaitu ruang keluarga, ruang makan, dan dapur, yang dibuat menjadi satu ruang bersama. Pada ruang ini dibuat semi terbuka. Penghawaan dan pencahayaan alami cukup terasa di ruang ini. Terdapat jendela besar di bagian samping, dan bagian atapnya. Tapi karena lebih bersifat tertutup dari luar, teman-teman bisa dengan bebas beraktivitas di ruang ini tanpa terlihat dari depan rumahnya. Konsep ruangan ini lebih terkesan minimalis dengan sedikit sentuhan modern, terlihat dari furnitur yang tempatkan dan tidak banyak ditambahkan ornamen dinding pada ruangan ini, yang lebih mengutamakan fungsinya. Di ruangan ini juga terdapat kamar mandi kecil yang terletak tepat di samping pintu masuk dari area teras tamu tadi. Ditambahkannya kamar mandi ini sebenarnya lebih bersifat atau berfungsi sebagai powder room, yang mengcover kebutuhan bila mana ada tamu atau saudara dari luar yang berkunjung, butuh untuk ke kamar kecil. Ukuran ruang yaitu 3 meter x 1 meter. Ruang ini terbagi dua area, yaitu ada area kering yang kami tempatkan cermin dan wastafel kecil, dan area basah, yang terdapat WC duduk. Kami juga tetap menambahkan shower di dalamnya. Jadi teman-teman bisa sekalian mandi di ruang ini. Bagaimana teman-teman? Oh iya, satu hal yang mungkin dibuat sedikit berbeda.
Pada meja minibar di ruang ini dibuat tembus ke area terbuka di sebelahnya. Desain ini dibuat untuk teman-teman bisa santai sambil ngopi di area taman tengah antara bangunan depan dan belakang. Cukup simpel saja, hanya 2 kursi yang bergeser ke arah taman, tetapi hal ini akan memberikan kesan berbeda, serasa teman-teman sedang sewa villa di gunung sambil liburan. Kemudian bila kita lihat area taman ini juga tidak besar, dengan lebar 2 meter kali 3 meter. Tapi kesan segar yang dirasakan saat teman-teman di rumah ini akan menjadi sedikit obat aktivitas lelahnya. Tanaman yang ada di taman kecil ini juga kami tempatkan beberapa tanaman dan pohon yang minimalis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bergeser ke bangunan belakang, di mana kita akan memasuki lorong pendek sepanjang 4,5 meter. Area bangunan belakang ini lebih bersifat privasi, yang difungsikan untuk 2 tempat tidur, dengan 1 kamar tidur utama yang terdapat kamar mandi di dalamnya. Memasuki kamar tidur pertama. Ruang ini memiliki ukuran yang tidak begitu besar yaitu berukuran 3 x 3,3 meter. Tapi cukup untuk sebuah double bed yang dan wardrobe yang berukuran besar di dalamnya. Kita akan dihadapkan dengan jendela besar di samping tempat tidurnya, yang menghadap ke taman tengah tadi. Dan ada 1 jendela kecil yang menghadap ke taman samping. Kamar ini sederhana tapi sangat cukup memenuhi fungsi ruangnya. Di samping kamar tidur yang pertama, terdapat juga 1 ruang kamar mandi, dengan ukuran lebar ruang 1,5 meter kali 2,1 meter. Kamar mandi ini cukup untuk ditempatkan shower room dengan area basahnya. Dan di area keringnya, terdapat WC duduk dan wastafelnya. Adanya kamar mandi ini berfungsi untuk mengcover kebutuhan penghuni di kamar tidur yang pertama tadi. Dan inilah kamar tidur utamanya. Kamar tidur ini dibuat lebih besar dari kamar tidur sebelumnya, yaitu dengan ukuran 3,3 meter kali 4 meter ruang kamarnya. Kamar tidur ini juga berkonsep minimalis sederhana saja. Hanya sedikit penambahan ornamen lampu gantung dan dinding dilapisi wallpaper berwarna krem kecoklatan, yang memberikan sedikit kesan elegan. Kamar tidur ini juga memiliki 1 jendela besar yang menghadap ke taman samping, dan 1 jendela kecil yang menghadap ke taman pojok, yang merupakan area hijaunya dari kamar mandi yang ada di dalam kamar utama ini. Di dalam kamar tidur utama ini juga terdapat kamar mandi utama, memiliki ukuran yang cukup besar yaitu 3 meter kali 1,7 meter. Pada kamar mandi juga terdapat taman kecil. Adanya taman ini sedikit memberikan suasana lebih segar dan berbeda ketika penghuni rumah berada di ruangan ini. Sementara konsep kamar mandi ini juga dibuat simpel saja, ada area kering yang ditempatkan WC duduk, dan sebuah wastafel dan area basah yang dibatasi oleh partisi kaca. Oke teman-teman, kita akan menyusuri area taman dan area samping lalu kita kembali keluar melalui pintu samping. Setelah kita lihat satu persatu ruangan dalam rumah ini. Berikutnya kita lihat dulu gambar 2 dimensi denah ruang dan tampaknya. Demikian konsep rumah yang bisa saya tampilkan untuk episode kali ini. Gimana desainnya teman-teman? Saya harap teman-teman mendapat inspirasi dari apa yang dilihat tadi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau teman-teman ada request desain rumah, jangan sungkan sampaikan di komen ya kawan. Jangan lupa like-nya, share-nya dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video ide desain berikutnya. Dah.